umumnya pemakaman seorang bayi tak jauh berbeda dengan pemakaman orang dewasa. Tapi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan, mereka masih Alok Todolo yang melakukan tradisi pasaliran. Jika seorang bayi meninggal, ia dimakamkan di pohon tara. Beberapa hari yang lalu, seorang bayi meninggal bernama Ruduma. Tidak juga ya keturunan untuk Papua. Makamnya saja diletakkan di tempat yang tinggi. Padahal aku, dia, dan anak yang lain akan pergi ke surga yang sama. Hei Lola, mengapa kamu berbicara seperti itu? Udahlah, lebih baik kau berteman saja dengan dia. Kan dia orang baik, terlihat dari wajahnya. Tetap saja, Lola. Tetap saja, Indo. Dia keturunan untuk Papua. Sulit bagiku dan teman yang lain untuk berteman dengan dia. Ini sih boleh masuk. Maaf, di sini sudah lama, tapi rasanya sangat asing. Ya, aku juga minta maaf bersama teman-teman Indo yang lain. Kamu tahulah, aku pemaaf bahkan terduga nyali kami tidak besar untuk bicara seperti kaum tinggi sepertimu. Kamu kenapa, Duma? Apa salahku? Di dunia tuh tetap lindunganmu, tapi di sini sangat berbeda. Dia jangan nangis, kita sekarang teman, jadi jangan main saja, oke? Lola Toding, Apa masalahmu, kita lah. tapi jangan cerita ke lain ya. Tongkonan tampak gelap mengetuk. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh peluk. Orang-orang terlibat bicara. Pemuda kusut itu ambeku. Sudahlah Ambe, lagi pula kami saling mencintai. Memang apa lagi yang mau Ambe lakukan? Sudah. Saya tidak mau mendengar alasan apa lagi. Pokoknya laki-laki ini harus bertanggung jawab. Saya jamin saya akan bertanggung jawab. Lah, Sudahlah Ambe, dia pasti akan bertanggung jawab. kalau begitu saya akan berbicara dengan dia dulu. Dia pakai ini. Iya, Ayah dan ibu Duma pacaran, bukan karena mereka saling mencintai, hingga ada tak adil padanya. Tapi karena mereka kedapatan saling tindih di semak-semak belakang tongkonan sebelum resmi menikah, untungnya yang mengetahui itu keluarga Runduma, sehingga tak tersebar ke keluarga desa. Pagi mulai beranjak siang, terlihat dari getah putih dari pohon tara yang mengucur dengan tidak derasnya. besok saya lanjutkan ya, Toding. Tapi janji ya, lanjutkan ceritanya. Saya sangat penasaran dengan ceritanya. Saya akan besok ceritakan semuanya. Tapi janji dulu, jangan panggil saya Toding, itu nama laki. Panggil saya Lola saja. Awan Agustus mereng di langit Toraja. Derau angin kencang rontokan rambut-rambut sang ibu yang kecoklatan. Sebentar lagi, mungkin beberapa hari lagi, Toraja akan riuh. Ya, Duma, aku dengar keluarga Alodopang akan ada kegiatan untuk mayat tanggungannya yang masih sakit dalam tongkonan. Aku mau mengajakmu ke sana. Kita bisa melihat beberapa kerabat kita di sana. Puluhan babi dan kerbau dipotong, pasti mau kan? Mungkin aku harus mengubah beberapa kata ya atau mungkin aku harus lebih antusias. Kira-kira apa yang bisa membuat Runduma tertarik padaku ya? Toding, maaf, maksudnya Lola. Ada apa, mau melanjutkan cerita? Iya, kamu punya waktu? Iya, silahkan. Ambeku Tokapua sama seperti hidupku. Rampona kapa harus mewah tampona mereka. Jika tidak, itulah akan menimpa kematianku berawal dari sana. Pernikahan mewah orang tua Runduma membuat Runduma mati sebelum bisa menikmati kehidupan yang sangat lebih lama. Seperti Lola, sama seperti anak-anak Indo lainnya. Ya, Pernikahan dia sangat lancar dari saya lahir sampai usia 5 bulan. Tapi berakhir begitu saja. ya sabar ya Duma. Kau ingat semuanya. Iya, Malam itu, malam terakhir Runduma hidup di dunia. Ia hembuskan nafas terakhirnya di kedua tangan orang tuanya. Mereka tidak pernah akur sejak pernikahannya terbongkar, dan ayah Runduma menanggung borok utang sebagai kaum bangsawan
dia harus membayar 12 kerbau dewasa untuk menyunting Ibu Runduma. Maka dia harus memungut uang kiri kanan, tentu dengan bunga yang sangat tinggi setelah 1 tahun lebih pernikahan. Utang tersebut masih belum bisa dilunasi ayah Runduma. Ayah Runduma menjadi orang pemarah yang sering memukuli dan mengempati Ibu Runduma. Namun malam itu Runduma yang siap. Pagi turun bersama kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar-kekar akar yang menjulang tinggi di Bukit Toraja. Pohon tara, tempat tinggal Lola dan Runduma, terasa dingin sekali pagi itu. Riuh suara-suara terdengar di halaman Pasiliran. Pada malam hari di halaman Pasiliran, ayah Runduma membawa kentong berisi tulang-tulang Lola mendekati kedua turis tersebut. Itulah kisah Lola dan Runduma. Mungkinkah di kehidupan selanjutnya mereka dapat bertemu lagi? Runduma tetap melanjutkan kehidupannya walaupun hatinya kosong tanpa Lola.